Welcome back everybody, saudara semuanya. Jumpa lagi. Saya bahas tentang kondisi global, yaitu seperti panggung sandiwara. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang setelah dicermati dari dulu, ya, abad sebelum Masehi, ya, sesudah Masehi sampai dengan sekarang, itu semuanya terjadi pengulangan sejarah. Sejarah pasti berulang terus, ya. Dan sejarah itu selalu ada kumpulan sekelompok organisasi kecil tetapi punya pengaruh, punya kekuatan yang masif, ya, terstruktur, ya, secara global. Mereka menguasai, mereka mengontrol. Mereka punya satu kontrol terhadap dunia ini. Mereka bisa berbuat, mereka bisa settingan, mengatur semuanya. Inilah yang pada awal-awal pandemik COVID-19 itu banyak sekali yang membicarakan tentang teori konspirasi atau konspirasi teori. Tetapi yang sebenarnya adalah bukan teori konspirasi, bukan konspirasi teori, tetapi ini benar-benar sebuah sistem, benar-benar pengaturan yang sudah merupakan suatu desain, grand design yang sudah diatur. Dan mereka itu sudah ada sejak mulainya berakhirnya Perang Dunia Pertama. Kalau dulu memang suatu sistem itu berganti-ganti, tetapi yang saya cermati, yang saya ini buah pikiran saya, analisa saya selama ini, saya melihat bahwa itu mulai terbentuk sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama. Lebih kuat lagi pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, maka sistem itu sudah mulai terbentuk sampai dengan sekarang ini. Ya, kita lihat sejarah itu adalah sejarah yang saya mau katakan ini adalah pengulangan 100 tahun yang lalu, satu abad yang lalu, ya, yang dimana terjadinya pas pada tahun 1919, 20-an, seperti pas satu abad. Jadi kita melihat pertama kali yaitu pada terjadinya, cuman ya perbedaannya antara satu abad yang lalu dengan sekarang adalah pemicunya beda. Jadi ya pada satu abad yang lalu, pengulangan sejarah itu dimulai dengan terjadinya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu pecah pada tanggal 28 Juli tahun 1914 dan berakhir pada tanggal 11 November tahun 1918. Nah, Perang Dunia Pertama itu adalah perang yang global. Seluruh negara berperang dan pusatnya itu di Eropa. Pemicunya di Eropa. Terjadi perang di Eropa dan menyebar sampai ke seluruh dunia. Perang Dunia Pertama memakan korban ada 9 juta prajurit yang meninggal. Ya. Setelah Perang Dunia Pertama itu berakhir, ya, muncullah terbentuknya yang namanya Liga Bangsa-Bangsa. Ya, dibentuk karena itu dibentuk oleh suatu ide yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Presiden Woodrow Wilson pada waktu itu, yaitu jadi tepatnya pada tanggal 10 Januari 1920 dibentuklah pada tahun itu terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Nah, setelah Liga Bangsa-Bangsa terbentuk itu, sebelumnya muncullah. Jadi Liga Bangsa-Bangsa itu terbentuk untuk tujuannya adalah untuk melucuti senjata, untuk berhenti perang, untuk mencapai perdamaian, ya. Konflik diselesaikan, segala macam konflik antara negara itu diselesaikan melalui jalur diplomatik, ya. Terus tujuannya juga adalah untuk memajukan ekonomi dunia, perdamaian dunia. Nah, setelah itu muncullah pandemi flu Spanyol. Pandemi flu Spanyol itu mulainya Maret 1918 sampai Juni 1920. Ya. Pandemi flu Spanyol itu menyebar sampai ke Pasifik, ya, Kepulauan Pasifik, termasuk kita Nusantara itu mengalami pandemi
flu Spanyol juga dan memakan korban jiwa untuk di Nusantara itu sekitar 2 juta korban jiwa di Nusantara ya. Tetapi pandemi flu Spanyol itu membuat dunia kehilangan nyawa, yaitu memakan korban jiwa antara 50 juta sampai dengan 100 juta jiwa yang kehilangan nyawa akibat dari pandemi flu Spanyol itu. Nah, pandemi flu Spanyol itu awalnya dimulai dari sebelum berakhirnya Perang Dunia Pertama, yaitu pada waktu itu tentara Amerika ya. Pada awal-awal Maret tahun 1918 itu tentara Amerika di medan tempurnya ya di Kansas itu terkena wabah flu Spanyol itu, dan seketika dalam beberapa hari banyak sekali yang meninggal dan itu menyebar sampai ke seluruh dunia. Nah, itulah mulai-mulainya sejarah itu, dan itu kalau kita melihat satu abad kemudian sekarang ini dimulailah dengan pandemi COVID-19 ya, pada Desember 2019 itu yang terjadi di pasar Wuhan, China ya, menyebar sampai dari China menyebar sampai ke Eropa ya, memakan banyak sekali korban jiwa sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Seperti pandemi flu Spanyol juga ada 3 gelombang. Gelombang pertama di musim semi, gelombang kedua di musim gugur, dan gelombang ketiga di musim dingin. Begitupun juga dengan COVID-19 juga ada gelombang. Gelombang pertama juga terjadi pada Januari 2020 ya. Terus gelombang kedua yaitu pada tahun 2021 bulan Juni. Terus ini sekarang memasuki gelombang ketiga ya. Ya begitu terus. Jadi itu ada persamaan ya, sejarah berulang kembali. Nah, setelah habis Perang Dunia Pertama, ekonomi bertumbuh ya, inflasi tinggi ya, harga saham naik ya, banyak sekali uang beredar ya, jadi mereka banyak sekali aktivitas ekonomi bertumbuh, harga-harga barang naik ya, menyebabkan inflasi yang cukup tinggi, dan akhirnya harga saham itu melonjak terus ya, komoditi naik terus sampai akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1929 terjadilah yang namanya Black Tuesday. Tuesday yaitu Kamis Kelabu, Kamis hitam. Bursa saham anjlok tajam pada 29 Oktober 19 pada tanggal 24 Oktober 1929 dan terus berlanjut sampai selama sepekan ya, sampai 5 hari, dan berakhirnya di 29 Oktober tahun 1929. Investor menjadi panik, ketakutan besar karena ada ketidakpastian ekonomi, maka menjual harga saham, harganya saham anjlok, longsor tajam menjadi, dan itu menjadi yang dinamakan Great Depression atau depresi besar, depresi hebat yang membuat seluruh dunia mengalami hal yang sama. Jadi depresi hebat adalah penurunan ekonomi, terjadi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi di Amerika pada tahun 1929 sampai tahun 1939. Jadi selama 10 tahun itu. Jadi terjadi penurunan ekonomi ya. Daya beli menurun ya, terjadi pengangguran yang tinggi, terjadi produksi yang menurun ya, perusahaan-perusahaan menghentikan produksi, mengurangi produksi, terjadi pengangguran yang tinggi di mana-mana ya, terjadi kerusuhan ya, income pendapatan menurun ya. Inilah yang membuat kekacauan dan menyebar sampai ke seluruh dunia ya. Nah, hal ini juga akan terjadi
kita melihat kondisi yang 1 abad yang lalu itu ada kemiripannya. Dan nanti pada sekarang ini kita melihat bahwa harga-harga komoditi yang melonjak tajam setelah terjadi uh, pandemik COVID-19 itu, dan sekarang sudah terjadi perang antara Rusia Ukraina yang pecah pada tanggal 24 Februari 2022 lalu, dan potensinya nanti pada ini kan tanggal 7, ya, hari ini tanggal 7 Mei, maka tanggal 9 Mei 2022 itu Presiden Vladimir Putin dari Rusia akan mendeklarasikan perang lagi, perang dunia ketiga terhadap NATO, Eropa, dan Amerika, dan lain-lain pada saat perayaan kemenangan atas Nazi Jerman pada tanggal 9 Mei itu. Dan ini kita lihat sejarah berulang kembali 1 abad yang lalu. Jadi ini desain kedua setelah COVID-19, flu, perang dunia ketiga. Nah, nanti perang dunia ketiga ini inflasi yang tinggi sudah terjadi di Amerika, di negara maju, ya, di Eropa, sampai ke negara-negara berkembang, ya. Dan karena inflasi yang cukup tinggi, kelangkaan rantai pasok barang membuat harga itu tinggi, permintaan cukup tinggi di negara-negara Eropa, terjadi perang yang membuat harga energi melambung tinggi. Bank Sentral Amerika dan Bank Sentral Eropa, Australia, dan beberapa negara sudah menaikkan suku bunga. Ini supaya bisa menekan inflasi yang tinggi ini, ya. Tetapi ketidakpastian ekonomi itu masih berlangsung. Penyebab kenaikan suku bunga membuat Wall Street sudah anjlok dalam beberapa pekan ini, sudah hampir sebulan harga sahamnya turun. US dollar menguat, mata uang Eropa makin menurun, ya, melemah. Cryptocurrency juga sudah mulai menurun harganya, tetapi harga komoditi masih tinggi karena terjadi perang. Maka ini saya pikir belum saat setelah menurun ini, bursa Wall Street juga akan kembali naik, ya. Mungkin akan kembali lagi positif naik lagi karena masih terjadi inflasi yang cukup tinggi, ya. Dan ini ini sejarah ini berulang kembali seperti pada sebelum terjadi Great Depression, sebelum terjadi depresi besar, depresi hebat pada tahun 1929, itu gejalanya sama, kondisinya sama. Ini sejarah berulang kembali. Karena harga komoditi itu masih tinggi. Harga pangan, ya, harga minyak sawit, ya, harga komoditi semua masih tinggi. Jadi setelah anjlok kepanikan bursa saham Wall Street dari kenaikan suku bunga, akan kembali rebound naik lagi. Karena harga minyak ini masih, karena perang ini masih berkecamuk. Perang ini belum selesai, belum terjadi perang dunia ketiga. Harga komoditi masih tinggi karena perang dunia ketiga masih belum berlangsung. Jadi semua ini malapetaka besar ini, kejadian ini akan menuju ke Great Depresi, depresi besar, ya, yang terjadi 1 abad yang lalu. Sudah turun, masih naik lagi. Harga minyak akan tinggi-tingginya, melewati yang pernah terjadi tahun 2008 itu. Harga minyak di level 109 akan tembus 150, 180. Harga pangan naik semuanya, dan pada satu titik akan meledak. Akan terjadi kepanikan, investor-investor besar akan membuang sahamnya, maka itu longsornya tajam ke bawah. Dan itulah yang dinamakan Great Depression. Jika terjadi Great Depression, maka terjadi penurunan ekonomi besar-besaran. Nilai produksi, volume perdagangan dunia, ekspor impor itu akan menurun tajam. Karena harga-harga barang, harga komoditi semua turun.
Karena inflasi yang dari minyak tinggi itu membuat semakin susah, daya beli semakin menurun. Daya beli tidak ada, income menurun, maka itu akan meledak. Ya, karena bank juga akan kelebihan likuiditas, ya. Likuiditas yang tidak digunakan, tidak bisa digunakan untuk pembiayaan kredit, tidak ada. Terlalu banyak uang di bank. Banyak yang tidak bisa membayar utang-utangnya, terjadi kredit macet, dan ini mempengaruhi kondisi yang tidak menentu, dan itu akan pecah. Akan pecah, dan harga-harga komoditi, harga pangan, ya, akan turun semuanya, menyebabkan petani-petani juga yang di pedesaan juga, jika sekarang mereka masih menikmati karena harga pangan naik, maka kalau sampai terjadi depresi besar, maka harga-harga pangan, ya, di harga pertanian itu akan turun 60-40%. Mereka juga akan merasakan dampak susahnya. Harga pertambangan juga akan mengalami penurunan drastis. Semuanya akan turun. Ekonomi mengalami krisis, penurunan tajam. Karena produksi tidak ada. Karena banyak sekali yang henti produksi karena akibat dari perang ini. Jadi perang dunia ketiga ini akan terjadi, dan itu membuat kondisi berubah. Jadi dunia ini akan disetel ulang, disetting ulang, direset ulang lagi. Mulai dari nol lagi sejak seperti 100 tahun lalu. Inilah kondisi dunia, direset, disetting ulang, direset ulang lagi. Dibuat kembali dari nol seperti 1 abad yang lalu, dan benar-benar dunia ini mau diatur lagi oleh mereka itu, sekelompok itu yang menguasai semuanya. Perdagangan, ekonomi. Seperti Anda bisa lihat bahwa terjadi pandemi COVID-19 itu, bagaimana turun tangannya Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatur segala aturan, protokol kesehatan, mulai dari pakai masker sampai terakhir vaksin, itu diatur semuanya. Semua negara mengikuti sistem yang sama. Satu koordinasi yang sama. Siapa yang tidak mau vaksin, akhirnya jadi mau vaksin. Terpaksa dia harus vaksin. Karena apa? Kalau dia tidak vaksin, dia tidak bisa ke mall, tidak bisa naik pesawat, tidak bisa melakukan perjalanan, tidak memasuki gedung-gedung, tidak bisa memasuki apartemen. Jadi inilah kondisi yang dibuat sehingga orang itu menjadi satu kontrol. Dunia dikontrol oleh kondisi yang sebenarnya ini dibuat, ya. Dan kita semua itu dibuat oleh satu kontrol, yaitu seperti barcode, ya. Kita kemana-mana dengan sistem itu, semua data kita sudah masuk di dalam satu sistem seperti itu. Dan nanti kalau kondisi perang ini terjadi, ya, kondisi semakin susah, ya, dibuat semakin susah, harga-harga pangan semakin tinggi. Nah, itulah kembalilah kita akan dibuat satu sistem lagi, semua dalam satu pengontrolan. Sehabis perang dunia ketiga ini nanti, dan terjadi Great Depresi, depresi hebat besar, maka banyak sekali negara-negara di dunia yang akan mengalami kebangkrutan. Ya. Masuk ke dalam dampak dari Amerika krisis, ya, negara maju krisis, akan membuat semua negara sampai negara berkembang, karena ini adalah era globalisasi, sangat ada kaitannya, maka negara-negara berkembang semuanya juga akan mengalami krisis yang sama, akan mengalami depresi hebat yang sama. Karena apa? Karena volume perdagangan menurun, stop produksi, perlambatan produksi inilah yang membuat semua mengalami krisis. Nah, mengalami krisis itu akhirnya Bank Dana Moneter Internasional akan memberi pinjaman. Nah, seperti yang terjadi pada awal pandemik, negara Indonesia pandemi COVID-19 diberikan pinjaman oleh Dana Moneter Internasional, dan ini bukan hanya Indonesia, semua negara akan diberi pinjaman oleh Dana Moneter Internasional. Maka disitulah dimulailah permainan ini. Akan kembali lagi dunia di riset ulang untuk 100 abad ke depan. Diulang lagi seperti itu, terus diulang terus. Maka ini yang
untuk menjelaskan apa yang di konten saya sebelumnya, maka kita sebagai negara yang status sebagai negara berkembang akan sulit kita naik status kita negara Indonesia naik status menjadi negara maju yang sudah dicanangkan tahun 2045 itu. Ya tetap bagaimanapun kita ini, jadi di dunia ini ada seperti strata, ya ada kelas-kelasnya. Negara berkembang, negara miskin, negara maju. Ya, negara majulah yang mengontrol negara berkembang, negara miskin. Nah, negara maju tidak ingin seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan juga sudah pernah mengatakan di salah satu wawancara dengan Andy Noya di Kick Andy juga mengatakan bahwa negara maju tidak pernah menginginkan negara berkembang naik status menjadi negara maju. Negara maju adalah negara produsen, negara berkembang adalah negara konsumen. Negara maju tidak ingin kehilangan konsumen. Jika negara berkembang ini naik status jadi negara produsen, maka mereka kehilangan pasar. Nilai ekonomi mereka kehilangan nilai ekonomisnya. Jadi tetap bagaimanapun juga, makanya saya sudah katakan di lobby saya bahwa mereka di video saya bahwa Luhut Panjaitan dan kawan-kawan bertemu di kantornya Tesla, bertemu Elon Musk di Austin, Texas sana. Elon Musk memberi sinyal kaos oblong, mestinya mereka sudah tahu bahwa Elon Musk itu tidak akan tertarik investasi di Indonesia. Dan Elon Musk tidak mau ikuti apa yang syarat apa yang Anda katakan itu. Yang Anda katakan bahwa kita adalah bukan Republik Banana Republic dan kita ini tidak mau diatur dan dikontrol. Justru negara-negara maju yang menguasai teknologi tidak mau mereka diatur oleh negara yang tidak yang masih negara berkembang. Walaupun Anda punya sumber daya alam melimpah, tetapi kitalah yang mengatur Anda, bukan Anda mengatur kita. Jika Anda masih tetap dengan cara Anda, kita tidak mau mentransfer teknologi ke Anda, karena kita tidak ingin Anda itu maju. Jika Anda maju, berarti kita kehilangan pasar. Jadi jika Anda tetap ngotot, Pak Luhut dan kawan-kawan, ngotot bahwa Anda lah yang menentukan, bukan Elon Musk, maka deal tidak akan terjadi investasi di Indonesia. Ya begitulah kira-kira bahwa mereka maunya mereka yang mengontrol dunia ini. Mereka mau hegemoni mereka itu tetap berada terus sampai dunia ini kiamat. Kalian negara berkembang, tetap saja negara berkembang sampai berabad-abad kemudian. Tidak bisa kalian naik status. Ya, itulah yang mau disetting, makanya dibuatlah kekacauan, terjadi perang dunia, COVID-19, nanti terjadi Great Depression supaya dunia di reset ulang dan mereka mengontrol lagi kembali dunia untuk 1 abad kemudian. Inilah yang analisa saya, inilah yang saya cermati selama ini, bahwa dunia ini panggung sandiwara. Ini pasti berulang kembali. Jadi tetaplah hegemoni, mereka tetap membangun hegemoni. Anda bisa lihat dengan terjadi perang Rusia melawan ini, karena Rusia tidak mau dunia ini dikontrol oleh satu hegemoni itu. Ya semakin banyak dilihat, semakin meluas aja ekspansi NATO itu Anda sudah bisa digambarkan seperti ini. Bahwa jadi Rusia inilah yang melawan pengontrolan hegemoni itu, satu negara. Nah, inilah yang mau saya sampaikan, bahwa sebenarnya ini cuma sandiwara dan sejarah ini berulang-ulang terus. Dan kita selamanya kita seperti begini, kita tidak bisa naik status, agak susah karena kondisi ini akan dibuat susah nanti, dibuat depresi besar terjadi dan dampaknya akan ke seluruh dunia. Dunia akan mengalami penurunan ekonomi dan itu di riset ulang lagi dan tetap mereka lagi berjaya lagi. Negara-negara maju itu dan mata uang US dollar tetap menjadi unggulan sampai selama-lamanya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Nah, yang perlu ada peluang di sini adalah kita mengikuti arus. Arus yang terjadi nanti adalah kekacauan, penurunan ekonomi, maka
paling pas Anda harus trading di futures market, di trading futures. Nah, disinilah sudah berkali-kali saya jelasin. Anda email saya jelasin lebih detail tentang trading futures itu. Dan ada link brokernya, Anda bisa kerjasama di sini. Saya sediakan di link broker di bawah ini. Anda bisa bergabung dengan link broker ini, Anda trading di sini, dan saya bisa membantu Anda. Oke, sekian video saya ini. Semoga konten ini bermanfaat, ya, dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda dapatkan. Sukses untuk Anda.